Hai anak-anak yang baik, jumpa lagi bersama Om Brim dalam dongeng sebelum tidur. Ayo, sudah cuci kaki? Sudah cuci tangan? Sudah gosok gigi? Bagus, anak pinter, juara. Sudah siap dengar Om Brim mendongeng? Baiklah, bila sudah siap, ayo kita dengarkan. Taruh handphonenya, pejamkan matanya, kita simak baik-baik ceritanya ya. Selamat mendengarkan. Cerita kali ini Om Brim akan bercerita tentang dua orang sahabat yang bernama Papai dan Momo. Papai adalah tupai yang baik dan cerdas. Kemana-mana selalu menggunakan topi merah kesukaannya. Sedangkan Momo adalah komodo yang cerdik dan suka menolong yang menggunakan kacamata berbentuk bintang. Suatu hari di hutan Kulkul, tempat Papai dan Momo tinggal, burung-burung terbang bersama-sama menuju utara. Para penghuni hutan yang lain pun bergegas membawa koper dan tergesa-gesa pergi menuju utara. Saat itu, Papai dan Momo akan pulang ke rumah. Sehabis memancing, bertemulah dengan kakek kura-kura yang bijaksana. Papai dan Momo bertanya kepada kakek kura-kura tersebut. "Kakek kura-kura, ada apakah? Kok penghuni hutan seperti terburu-buru pergi ke utara?" tanya Papai. Kakek kura-kura kemudian menjawab, "Ya Papai, semua pergi ke hutan utara. Karena di hutan Kulkul sekarang ada pengganggu yang usil. Dia tidak pernah terlihat dan selalu sembunyi. Hanya suaranya saja yang terdengar. Dia mengganggu warga hutan Kulkul dengan sihirnya. Nenek kancil pun diganggunya, Papai. Kayu bakar yang dikumpulkan disihirnya menjadi pohon baru, sehingga nenek kancil tidak bisa menggunakannya untuk kayu bakar untuk memasak keperluannya, Papai. Bahkan Ibu Momo pun diganggu ketika sedang menjahit di toko jahit. Semua kain disihirnya menjadi benang." Momo kemudian berkata, "Wah, jahil sekali penyihir itu, kek. Siapa namanya? Dan ingin apa dia dengan kekacauan yang dibuatnya ini?" Kakek kura-kura kemudian berkata, "Penyihir itu mengaku bernama Gordat, nak. Dia melakukan semua itu hanya ingin menguasai gelang kembar milik hutan Kulkul sepertinya. Karena gelang itu merupakan peninggalan leluhur kita yang dulu digunakan untuk menjaga keamanan hutan Kulkul dari gangguan hewan liar yang ingin merusak pohon dan mengambil semua bahan-bahan, kayu, kemudian daun-daun, dan juga buah-buahan yang manis dan matang dari pohon yang ada di hutan Kulkul." "Apakah itu gelang ajaib, kek?" tanya Papai. Kakek kura-kura menjawab, "Ya, gelang kembar berwarna emas itu adalah gelang ajaib. Tetapi tidak sembarangan orang dapat memakainya. Hanya orang baik dan mempunyai hati yang tulus serta pemberani yang cinta tanah air hutan Kulkul yang bisa menggunakannya. Gelang tersebut
ada di dalam sebuah batu dan bisa terbuka sendiri bila ada yang menempelkan telapak tangannya di batu tersebut. Dan gelang kembar akan langsung nempel di pergelangan tangan orang yang membukanya. Gelang tersebut punya kekuatan yang menurut cerita orang tua kakek bisa memberi ide melakukan hal yang berani dan bisa mengalahkan kejahatan. Momo kemudian berkata, "Apakah sudah ada yang bisa membuka batu itu, kek?" Kakek kura-kura menjawab, "Semenjak ada Gordat yang jahil, semua mencoba dari mulai anak-anak, orang dewasa, bahkan kakek sendiri juga mencobanya, tetapi tidak berhasil. Makanya semua warga hutan Kulkul semua pindah sementara ke hutan utara untuk menghindari kejahilan yang dibuat Gordat sampai semuanya aman kembali seperti semula. Baru kembali ke hutan Kulkul." Kakek kura-kura kemudian mengajak Papai dan Momo untuk segera berkemas dan menyusul warga hutan Kulkul yang sudah berjalan menuju hutan utara. "Ayo Papai, ayo Momo, segera bawa perbekalan secukupnya. Kita berangkat ke hutan utara." Papai dan Momo kompak menjawab, "Baik, kek." Setiba di rumah pohon, Papai langsung menyiapkan perbekalan. Di pintu rumah ada tulisan, pesan dari ayah dan ibunya. "Papai, ayah dan ibu pergi ke hutan utara. Kamu segera menyusul ya. Ikut rombongan kakek kura-kura dan Pak RT. Hati-hati di jalan. Momo jangan kamu tinggal. Berangkatlah bersama-sama." Papai kemudian keluar rumah dan Momo pun sama. Setelah siap, keduanya bertemu di halaman rumah Papai dan segera berangkat bergabung dengan rombongan kakek kura-kura dan juga Pak RT. Nah, demikianlah cerita kita kali ini. Tetap jadi anak yang baik, nurut sama ibu dan ayah ya. Pinter, tidak rewel, tidak cengeng, dan berani. Jangan lupa berdoa. Kita ketemu lagi di dongeng Om Brim selanjutnya. Selamat tidur. Dah.